Sekarang Prabu meditasi Goloka Vrindavan, membayangkan Goloka dan Sri Krishna di sana. Mahamantra. Prabu menjadi saksi melihat kegiatan atau lila Sri Krishna di Goloka. Meditasi Krishna. Rasakan Mahamantra juga menyebar di seluruh badan Prabu sampai dengan Sri Krishna. Prabu bisa mempersembahkan sekuntum bunga Padma pada Sri Krishna di Goloka. Bayangkan Prabu membawa setangkai bunga Padma, persembahkan pada Sri Krishna. Bayangkan beliau menerima dengan senang. Prabu bahagia sekali Krishna menerima bunga Padma tersebut. Kemudian Prabu kembali ke badan Prabu, pikiran kembali di badan. Tarik nafas panjang, lepaskan lewat mulut. Tarik nafas panjang, lepaskan lebih panjang. Sekarang bayangkan Prabu dilingkari oleh energi biru Sri Krishna. Katakan,
Afirmasi energi saya stabil. Stabil artinya Prabu terlindungi walaupun sudah selesai meditasi. Bayangkan energi biru melingkari Prabu dan kuat. Tidak ada energi negatif yang bisa menyentuh saya. Bayangkan energi itu melingkari Prabu terus. Sekali lagi pegang perut dan dada Prabu. Ucapkan terima kasih Sri Krishna, terima kasih Sri Krishna, terima kasih. Hembuskan napas. Tarik lagi, hembuskan. Buka mata perlahan. Bila terasa sesak di dada, hembuskan lagi napasnya berulang sampai terasa plong. Buka matanya. Kita bisa berdiri sebentar. Pelan-pelan, ada semut banyak ya. Nah, kita regangkan. Begitulah kali juga. Gak cocok meditasi. Tapi kita bisa lebih simpel. Ya. Saya juga semutan. Berat kan dia harus. Oke, musiknya. Nah, itulah sesi meditasi Krishna. Gimana rasanya, nyaman kan? Beberapa menit bersama Krishna. Sudah sering bersama istri, sekarang bersama Krishna. Ya, meditasi Krishna itu membahagiakan, bukan hal yang seram atau ribet. Jadi kita cukup meluangkan waktu untuk memikirkan beliau. Cukup tarik napas, tahan napas, tarik napas. Tujuannya untuk memompa energi, untuk menambah konsentrasi, lalu kita fokuskan ke Krishna. Jadi simpel di situ. Jadi kalau Prabu latihan meditasi ini di rumah, ini kan awal perlu kita pakai audio. Itu tujuannya apa? Manfaat daripada musik. Musik itu seperti kabel ya. Kabel penyambung energi kita dengan alam semesta, dengan mantra, kemudian dengan tubuh kita. Makanya di dunia rohani kan kata gana natya gamanam kan gitu. Setiap kata suara adalah lagu, setiap musik seperti itu. Jadi setiap musik adalah tarian, gerak adalah tarian. Jadi kita tidak bisa lepas dari musik, bahkan sampai di dunia rohani. Jadi itu musik-musik rohani. Nah itu ada mantra Vedic juga yang 7 mantra itu kan. Jadi kalau di luar meditasi musiknya beda. Pernah saya meditasi di luar dikasih musik Gendar Bali. Saya dikasih musik Gendar Bali, ada pusing saya. Meditasi pakai Gendar Bali gitu pikirnya. Paling tidak yang lainnya pakai energi frekuensi di alam semesta, pengwing-wing biasanya gitu. Nah, tapi kita karena kita adalah belajar menjadi penyembah Krishna, maka kita selalu berhubung dengan Krishna. Seruling adalah hal yang lebih mudah mengingatkan kita pada Krishna, dan kita
membayangkan adalah Krishna yang berseruling, main seruling kan gitu. Itu lebih rohani, lebih ingat kepada Krishna. Jadi itu aja kalau Prabu lakukan tiap hari, tidak lama waktu di rumah. Mungkin Prabu buru-buru bagi kita pada sibuk, meditasi tadi seperti tadi bisa dipercepat gitu. Kemudian mungkin Prabu tidak pakai musik, kalau musiknya mungkin lebih dari 7 menit atau 14 menit kalau nggak salah, karena 3 mantra 7 menit kayaknya atau 8 menit gitu. Itu sudah kita semutan gitu loh. Jadi kalau Prabu ingin cepat mungkin nggak pakai mantra, nggak pakai musiknya, dia paman ke meditasi. Kenapa setelah tenang bayangkan Krishna tadi itu turunnya mungkin lebih cepat gitu. Memang sih kalau buru-buru kurang sih hasilnya kayak dikejar setan. Kalau pelan-pelan memang lebih terasa gitu. Tapi gimana ya namanya kesibukan ya. Pelan-pelan mungkin kalau sudah ahli sekali itu membayangkannya lebih cepat. Kalau bisa Prabu ingin lebih cepat energinya, itu dalam satu tarikan napas, Prabu tahan napas bisa langsung 7. Sebenarnya ini namanya tenaga dalam yang saya kombinasikan dengan tenaga dalam. Semakin kuat Prabu menahan napas, semakin energi Prabu terpompa cepat. Ini kan meditasi relaksasi, tapi kalau Prabu ingin agar lebih sebentar tapi maksimal, tarik napas, tahan di perut. Pada waktu nahan itu udah bayangkan Krishna, kemudian masuk-masuk. Mungkin sampai di sini udah mau habis, hembuskan lagi. Mungkin tarik napas lagi tahan, mungkin cakra yang di perut ketiganya itu bisa mungkin 2 kali kalau nggak kuat. Jadi itu udah biang sudah meresap ke semua tubuh energinya cepat. Itu saya tidak ajarkan segera karena perlu waktu latihan dulu gitu. Tapi kalau Prabu sudah sering meditasi, ingin mempercepat meditasi dan tapi maksimal hasilnya, penahanan napas pada waktu membayangkan Krishna itu. Menahan napas pada waktu mengucapkan mantra itu. Tapi kalau sampai 7 itu mungkin kita buru-buru jadinya mungkin 3 dulu. 3 dari bawah sampai ke perut, 3 dari sini lagi 4 itu ya 2 kali itu udah kan tidak lama itu kan. Prabu nahan napas paling nggak sampai semenit kan. Kita bisa siang tarik napas, tahan napas, kemudian bayangkan lagi seluruh tubuh, keseluruhan sekarang, keseluruhan. Nah, Prabu sudah punya energi karena dikasih energi sama Krishna, dikasih karunia energi sama Krishna. Jadi ini sudah aktif, medan energi sudah aktif semua. Nah itu untuk diri sendiri. Nah, kita pakai meditasi lagi untuk Maha Mantra Hare Krishna, meditasi Goloka, Vrindavan, Krishna Goloka, karena tujuan kita ke sana. Nah, Prabu bisa tidak narik napas lagi, tapi dia napasnya halus sekali. Bila hampir nggak bernapas lembut, tapi bernapas tapi tidak nahan. Nah, tapi itu pakai meditasi. Kita itu kan. Jadi kita tidak terburu-buru karena harus nahan dan narik napas, tapi bernapas biasa, tapi pelan-pelan gitu. Nah, itu pakai meditasi untuk Maha Mantra Hare Krishna. Prabu bisa memilih lagu lain Maha Mantra Hare Krishna gitu. Tapi itu lagu entah gimana saya suka aja gitu. Mudah-mudahan Prabu suka gitu. Karena lembut begitu kan. Kalau Prabu ingin pakai lagu Prabhupada bila, kalau Prabu ingin pakai lagu mana yang Prabu suka, Maha Mantra yang menyebabkan Prabu ingat pada Krishna gitu. Kadang-kadang kan semua orang punya energi yang berbeda, mood yang berbeda gitu. Seperti itu, tapi umumnya sih lembut-lembut gitu. Kalau yang kerauhan, kirtan. Nah, seperti itu. Jadi itu Prabu meditasi sesi pertama kan gitu. Nah, ini bisa dilakukan kalau tidak ingin jadi penyembuh dan ingin mentransfer dari orang lain, itu sudah cukup gitu. Jadi di luar itu semua meditasi sama aja begitu loh, sama visualisasi, semua membayangkan semua. Kalau yang di cakra itu kenapa banyak-banyak? Kadang-kadang dia kan ada unsurnya nih. Kalau energi cakra muladhara kan unsurnya bumi. Oh, dia mungkin bertanam di bumi gitu. Panjasram gede, kayak Bambang gitu. Energi bumi. Satu cakra aja dia bisa lama. Kemudian kalau dia meditasi air, banyak kan cakra Swadhisthana itu kan unsurnya kan air. Nah, dia kadang-kadang ke air terjun. Gitu, nyerap energi air untuk membangkitkan cakra ininya, cakra Swadhisthana. Nah, kalau orang meditasi api, dia bikin lingkaran api. Duduk di tengah dia untuk membangkitkan cakra Manipura. Ini kan unsur api nih, seperti itu. Nah, itu bisa desainnya seperti itu. Oh, jadi kita udah tahu begitu, ya udah tahu maksudnya begitu, karena dia ingin memperdalam. Jadi kalau dia angin, mungkin dia ke angin putih beliung gitu, ke laut gitu. Karena dia meditasi ini cakranya itu biar menyerap energi panca mahabhuta itu maksudnya. Yang cahaya bulan, malam-malam dia ke bulan purnama dia meditasi nyerap cahaya bulan khusus. Di tengah matahari, nyerap tengah matahari gitu. Nah, itu perkembangan dari cakra itu, bro, perkembangannya. Kalau Prabu mau begitu tidak salah. Seperti itu. Jadi itu jenis yang kita pahami adalah bahwa itu unsur-unsur alam dari Sri Krishna.
Prabu ingin meditasi begitu biar tampil beda, kadang-kadang kan ingin pengaim, pangseram gitu. Intinya meditasi cakra sebenarnya, tapi diperluas seperti itu. Jadi sehingga kalau Prabu punya buku tentang cakra itu bisa segini tebalnya, bahasanya begitu, mendetil sekali gitu, wilayah-wilayahnya, sakitnya apa seperti itu. Nah, tapi kalau penyembah, kalau pengen begitu nggak salah, tapi kalau bukan berarti Prabu harus paham itu dulu baru meditasi. Nah, intinya kita itu cakra karena itu adalah Weda, pembuka jalur energi, lalu fokusnya lebih banyak ke Krishna aja. Ya, karena tujuan kita kan Krishna, bukan cahaya, bukan gini, bukan apa cakra. Tujuan kita cakra adalah sarana untuk buka energi, lalu energi itu kita arahkan ke Krishna gitu aja. Jadi simple seperti itu. Tapi saya tidak menutup kemungkinan kalau Prabu ingin ribet gitu. Tapi itulah. Kalau Prabu ingin jualan ilmu gitu bisa ditahapin itu. Tahap cakra muladhara bayarannya sekian gitu. betang bambang ya gendong itu malu gitu. Semua itu trik teknik penjualnya aja, maaf ya, terus terang aja, karena kita paham itu, kita enggak nyalah dia juga, kita dia berdagang tuh gitu. Kalau satu cakra begini, kadang-kadang satu cakra tarik nafas satu aja diajarin nafas untuk cakra muladhara itu, jadi fokuskan sampai setengah jam itu. Intinya begitu aja, menyebarkan energi. Tapi kita karena melihat karunia Krishna selesai dah. Intinya juga membuka medan energi gitu. Makanya ilmu itu dipakai-paketin gitu. Dipakai tingkat dasar, meditasi ini, tingkat 2 meditasi ini. Nah, sertifikatnya juga tingkat-tingkatannya ada. Yang sudah dapat sertifikat ini pasti sudah ada ya. Tingkat ini, tingkat ini, tingkat ini. Nah, tingkat yang tertinggi, tingkat itu ya, healing itu. Menyembuhkan orang gitu. Jadi itulah yang terjadi di dunia ini, biar Prabu paham gitu. Tapi kita tidak mempunyai apa-apa kan gitu. Begitulah yang ada seperti itu. Di tahap-tahapin. Kemudian tahapan yang lebih lama lagi, kalau bayarnya mahal, Prabu akan ceramahnya lebih banyak. Ceramahnya sampai berhari-hari kan, menjelaskan itu aja. Intinya meditasi cakra juga gitu. Walaupun dilebarin segala macam kan, intinya ada cakra, kemudian kasih sayang gitu. Jadi efek daripada meditasi itu. Jadi itu bisa berhari-hari lakukan karyanya gitu. Nah, kenapa kita bayar mahal? Karena wajar aja. Kenapa wajar? Karena nyewa hotel. Ya kan sih kan gratis kan? Nyewa hotel yang bayar siapa? Nggak mungkin masternya bayar, kan kita yang bayar. Sewa hotel, ongkos pesawatnya dia bolak-balik gitu. Jadi kita yang nanggung semua itu. Siapa suruh nanggung? Nah, itulah kenapa menjadi berbayar seperti itu. Jadi cukup sekian dulu. Boleh pulang? Sesi berikutnya ya, jadi kita meditasi untuk menyalurkan energi gitu. Tapi meditasi pertama adalah menyerap energi semesta. Semesta di sini pertama nanti Prabu meditasi ke alam semesta, galaksi, Bima Sakti, galaksi. Bayangkan alam semesta. Kemudian dari alam semesta itu muncullah Wiswarupa Krishna ya. Prabu akan meditasi bentuk Wiswarupa karena Wiswarupa itu adalah alam semesta itu sendiri. Jadi Badarani alam semesta itu bisa rupa. Jadi kita lebih bagus fokus ke Krishna aja. Alam semesta dulu, tapi setelah itu Wiswarupa. Setelah Wiswarupa memberikan Prabu energi, itu namanya Prabu menyerap energi alam semesta. Nanti tangannya begini, nyerap ke atas. Tapi duduk, tapi makanya agak lebar dikit gitu. Masih palu 5. Seperti itu. Setelah itu nanti setelah Prabu menyerap alam semesta, baru nanti baru latihan kepekaan tangan, karena energi sudah masuk. Tadi sudah masuk sudah. Seperti itu karena kita nih untuk kemudian setelah itu nanti kita akan latihan kepekaan tangan. Setelah kepekaan tangan silakan nanti latihan terapi. Nanti dengan tangan itu kita juga menterapi diri sendiri. Pertama cakra mahkota kita giniin. Itu bukan apa-apa, itu kita memperbesar. Kalau saya sendiri giniin udah terasa nih. Udah terasa energinya segitu. Udah yang cakra. Kalau saya setiap hari ini hampir bukan apa-apa, ini pengalaman aja. Ini seperti semut jalan, kadang-kadang begitu duduk langsung gitu, langsung terus rasa. Kalau saya ginikan lagi sampai ke sini, itu energi perbesar energi. Baik Prabu bayangkan semakin besar vibrasi energi Prabu, semakin besar orang jarak sekian itu dia sudah bisa merasakan. Atau kalau penyakitnya sudah jarak sekian dia sudah bingung, sakit negatifnya itu sudah nggak mau masuk gitu. Seperti itu. Jadi tujuannya kita latihan terus itu. Setelah kita pegang tangan, kita healing untuk diri sendiri atau penambahan diri sendiri. Kemudian cakra agianya kita ginikan, kemudian angkat, bayangkan berbesar, tangan Prabu juga energi berbesar. Jadi udah berbesar seperti itu. Nah, lalu kita ke orang lain coba sesama teman gitu.
Jadi nanti mungkin ada getaran energi menyebabkan tubuh perahu bergoncang atau apa ataupun tidak, itu tetap energinya bekerja gitu. Penyembah biasanya karena energinya halus gitu, tapi setiap penyembah kan berbeda-beda gitu. Jadi oke, sudah bisa duduk, sudah hilang semutnya.